Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wanshur 'alaina rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Muqaddimah Ajurrumiyah, dan insyaallah kita masuk ya ke pembahasan atau ke perkataan muallif rahimahullahu taala, wa aqsamuhu salasatun. Taib, tafadhal iqra Mas Manto. Taib Ustaz. Bismillah. Wa aqsamuhu salasatun ismun. Bentar Ustaz. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sin was-sawfa wat ta'i ta'nis sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Baik. Berkata muallif rahimahullahu taala di sini teman-teman sekalian, wa aqsamuhu salasatun. Maksudnya aqsamul kalam. Dhamirnya kembali kepada kalam. Aqsamul kalam salasatun. Bagian dari kalam itu ada 3. Macam kalam itu ada 3. Yang dimaksud di sini adalah ajza allati yatarakkabu minha al-kalam. Ya, bagian-bagian, komponen-komponen yang kalam itu tersusun darinya, yaitu isim, fi'il dan huruf yang memiliki makna atau huruf ma'ani. Ya. Jadi aqsamul kalam salasatun maksudnya adalah ajza, bagian-bagian atau komponen-komponen yang kalam tersusun darinya. Ya, yaitu isim, fi'il dan huruf ma'ani. Makanya saya mengatakan di sini ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ya, ada 3 komponen yang kalam tersusun darinya. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga adalah huruf ma'ani. Ya, 3 pembagian ini adalah berdasarkan ijma' ahli nahu. Jadi ulama nahu sepakat kalau komponen yang kalam tersusun darinya itu cuma 3. Isim, fi'il atau huruf. Ya, isim, fi'il dan huruf. Tidak ada macam yang keempat atau tidak ada bagian yang keempat. Meskipun ada sebagian orang mengatakan kalau ada jenis yang keempat, yaitu isim, fi'il, dan mereka namakan dengan khalifah, ya. Namun ini adalah perkataan yang syadz karena menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para ulama nahu. Kemudian perlu diketahui di sini teman-teman sekalian, ya, juga dalil yang kedua yang dijadikan sebagai landasan aksam atau pembagian dari ajzaul kalam, komponen-komponen kalam ini adalah istiqra' wa tatabbu. Adanya penelitian ya para ulama nahu terhadap
syawahid-syawahid atau masadir-masadir yang menjadi rujukan dalam binaul qaidah, dalam membangun sebuah kaidah, ya, yaitu Al-Qur'an, kemudian syair-syair orang Arab, dan juga termasuk di dalamnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada khilaf ya di kalangan para ulama nahwu tentang kebolehan beristishhad atau berdalil dalam kaidah nahwu menggunakan hadis Nabi, namun pendapat yang sahih adalah bolehnya atau sahnya berdalil dalam binaul qaidah atau dalam sinaatul qaidah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembagian kalam itu adalah ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna, kata di sini isim, fi'il dan huruf ma'ani. Di sini Syekh kenapa memulai dengan isim? Ya karena isim itu sendiri adalah merupakan komponen yang paling penting dalam penyusunan kalam. Ya, disebabkan kalam itu bisa tersusun hanya dengan isim. Ya, walaupun tidak ada fiil ataupun huruf di situ. Seperti kita katakan misalnya Muhammadun qaimun. Ini adalah kalam yang komponennya adalah isim saja. Nah, maka didahulukan isim penyebutannya karena dia adalah merupakan komponen terpenting dari bagian-bagian yang kalam tersusun darinya. Kemudian baru fiil, kemudian yang ketiga huruf ma'ani. Ya. Kemudian pertama kali kita akan berbicara tentang ismun di sini. Ismun, isim itu ada beberapa jenis, ada 3 jenis. Ada isim yang mudmar, isim yang sifatnya mudmar, kata ganti seperti ana, anta. Ya, kemudian ada isim mudhar atau isim zahir seperti Zaidun, Amr, Muhammad dan yang lainnya. Ada isim yang mubham, yaitu seperti isim isyarah. Ya, itu masih mubham hingga ada musyar ilaihnya, hingga ada yang diisyaratkan. Ini 3 jenis isim. Jadi isim itu ada yang mudmar, ada yang mudhar, ada yang mubham. Ya, kemudian begitupun fi'il, wa fi'ilun kata Syekh. Ya, jenis komponen kalam atau bagian kalam yang kedua adalah fi'il, dan fi'il juga ada 3 macam. Ya, ada fi'il madi yang menunjukkan waktu lampau, ada fi'il mudhari' yang menunjukkan waktu hal atau istiqbal, ada fi'il amr yang menunjukkan talab, ya talabul fi'li, dan waktunya adalah istiqbal. Kemudian wa harfun ja'a li ma'nan. Ini komponen kalam yang ketiga atau bagian kalam yang ketiga, yaitu huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani keluar dari kata ja'a li ma'nan di sini adalah huruf-huruf hijaiyah, yaitu huruf mabani, tidak masuk dalam bahas kajian nahwu. Yang menjadi pembahasan dalam kajian nahwu itu adalah huruf ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna. Kemudian yang dimaksud dengan makna di sini bukanlah arti seperti yang banyak disampaikan dalam ya buku-buku nahwu berbahasa Indonesia. Biasanya para penulis itu mengatakan ya kalam itu atau kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang memiliki arti, kata mereka. Dan ini tidak tepat. Yang benar itu adalah huruf yang memiliki makna, bukan arti. Sebab mereka mencontohkan min artinya dari, fi artinya di. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi min itu sendiri memiliki makna yang sangat banyak tergantung siyak kalamnya. Ya, ada terkadang min itu libayanil jins, ada min litab'id. Misalnya kita katakan ya minat tullabi man yanjah, ya min ba'di tullab man yanjah, gitu kan, minnya litab'id. Ya, dan yang lainnya. Fi juga bermakna zarfiyah, terkadang bermakna isti'la, ya. Nahnu fil ardi kita bilang, bukan berarti kita di dalam bumi tapi di atas bumi. Fi di sini bermakna isti'la, ya. Bermakna isti'la. Ini yang dimaksud dengan maknan, ya, makna yang dikandung oleh huruf-huruf tersebut, dan itu bermacam-macam tergantung siyak kalamnya, bukan arti seperti yang banyak dipahami oleh orang-orang yang menjelaskan ya tentang huruf ini, ya. Kemudian setelah Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala menyebutkan
aqsamul kalam, macam-macam kalam, ya. Beliau membawakan di sini tanda-tanda yang isim bisa dikenal dengannya atau dibedakan dari fiil dan huruf. Sebelumnya lupa Anda jelaskan, kalau huruf itu tersendiri juga ada 3 macam. Ya, ada huruf yang hanya bisa masuk kepada isim, ya contohnya huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafat. Ada huruf yang bisa masuk kepada fiil, contohnya lam. Ya, ada huruf yang bisa masuk kepada fiil dan juga bisa masuk kepada isim, contohnya hal, ya, hal dan yang lainnya. Nah, sebagaimana isim itu ada 3 macam, fiil ada 3 macam, huruf ma'ani juga ada 3 macam. Huruf yang bisa masuk kepada isim saja, huruf yang bisa masuk kepada fiil saja, dan huruf yang bisa masuk pada isim dan fiil. Ya, kemudian di sini Ibnu Ajurrum, ya rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, mulai menyebutkan tentang alamatul ismi, tanda-tanda yang isim itu dikenal dengannya atau dapat dibedakan dari 2 saudaranya, yaitu fiil dan huruf. Beliau berkata di sini, fal ismu yu'rafu bil khabdi wat tanwini, maka isim itu dapat dikenal dengan al khabdi. Apa yang dimaksud dengan al khabdi? Yang dimaksud dengan al-khabdi sini adalah ibaratun anil kasrah. Ya, khabdun itu adalah ibarah untuk kasrah yang disebabkan oleh amil khafat. Ya, seperti kita mengatakan misalnya fi madrasatin, misalnya fi madrasatin. Madrasatin di sini adalah isim. Ya. Kenapa? Pertama karena dia khafat. Ya, khafat. Apa khafatnya? Adanya tanda kasroh atau adanya harokat kasroh di akhirnya. Jadi yang dimaksud dengan khafat itu adalah harokat kasroh yang disebabkan oleh amil jar. Nah, ini khafat. Ya, misalnya kita mengatakan marartu bil ustazi. Ya, ustazi. Nah, kasroh ini dikenal dengan khafat. Kenapa? Karena disebabkan oleh amil jar, yaitu bi. Nah, jadi kasroh itu sendiri adalah merupakan tanda khusus isim. Disebabkan tidak ada yang memiliki i'rab kasroh itu kecuali isim. Fi'il nggak bisa di-i'rab dengan kasroh, atau fi'il nggak bisa berharokat kasroh. Kemudian begitu pun yang huruf, karena huruf itu mabni, ya, mabni. Tapi yang mu'rab dan berharokat kasroh itu hanya isim yang bisa menerimanya. Kemudian wat tanwini, tanda yang kedua itu adalah tanwin. Ya, tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Tanwin itu secara bahasa artinya taswid, ya, atau saut, suara. Kemudian secara istilah ulama nahwu, tanwin itu adalah nunun sakinatun zaidatun. Nun sukun dan tambahan, ya. Yang talhaqu akhiral ismi labzan, yang masuk pada akhir kata atau akhir isim secara lafaz, wa tufariquhu khattan, namun tidak secara tertulis. Ya, artinya ada suara nun sukun tambahan yang dilafazkan namun tidak ditulis. Ya, yang mana nun ini juga li ghairi taukid, ya, bukan untuk taukid. Ya, kita katakan misalnya tadi fi madrasatin. Perhatikan kata madrasatin. Di sini ada suara tanwin, ada suara nun sukun di akhir isim. Ya, yang mana nun sukun ini dilafazkan dan tidak tertulis. Inilah yang dinamakan dengan tanwin yang merupakan alamatul ismi, yang merupakan tanda isim, ya. Kemudian tanwin itu ada banyak jenisnya. Ada tanwin yang kita sering kenal dengan tanwin tamkin, ya, tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu adalah tanwin yang masuk kepada isim mu'rab, ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Itu kan suara nun sukun di akhir kata yang diucapkan dan tidak ditulis. Nah, itu tanwin, dan ini dinamakan dengan tanwin tamkin karena dia masuk kepada isim mu'rab, ya. Kemudian ada juga tanwin tankir, ya. Tanwin tankir itu tanwin yang masuk kepada sebagian isim-isim yang mabni. Nah, contohnya misal kita mengatakan sibawaihi.
Sibawaihi itu mabni alal kasar, mabni di atas kasrah. Yang dimaksud dengan sibawaihi di sini adalah ahli nahu dari yang populer, yang sangat terkenal dalam mazhab Basrah. Kemudian kalau ada orang tidak dikenal, orang asing, ya, dia bukan sibawi yang terkenal, maka kita katakan sibawaihin dengan mentanwin, ya, karena dia, ya, dijadikan tankir, dijadikan nakiroh, tidak dikenal. Atau misalnya soh dalam isim fi'il, soh, ya, soh itu misalnya artinya uskut, diam. Kalau kita meminta seseorang diam dalam satu pembahasan, maka soh. Tapi kalau kita meminta dia diam secara mutlak dalam pembahasan apapun, jangan berbicara, kita katakan sohin, sohin dengan memberikan tanwin tankir. Dan ini juga merupakan tanda isim. Ada juga jenis tanwin yang ketiga, itu tanwin iwat, tanwin pengganti. Baik itu pengganti dari huruf, pengganti dari kata, atau pengganti dari jumlah. Misalnya untuk huruf, ya, kita mengatakan ja'a qadin, ya, ja'a qadin. Nah, perhatikan kata qadin. Di sini munawwan dengan adanya tanwin. Tanwin ini adalah merupakan iwat dari harfun, huruf iya yang dibuang, asalnya qadiyun, ya. Tapi sakil, berat orang Arab, ya, membaca harokat dhammah di atas iya. Makanya menjadi qadin. Nah, berarti tanwin yang ada di situ adalah iwat anil harfi, pengganti dari huruf. Atau contoh lain misalnya yang iwat anil kalimah, ya, pengganti dari kata. Seperti kita mengatakan kullun najihun. Kullun najihun. Perhatikan kata kullun di situ bertanwin. Nah, tanwinnya adalah tanwin iwat karena asalnya kullu tullabin najihun. Kemudian tulabnya kita buang menjadi kullun najihun. Nah, tanwin ini dinamakan dengan tanwin iwat, ya. Iwat anil kalimah. Ada juga iwat anil jumlah. Nah, misalnya kita mengatakan, ya, yauma idzin yafrahul mu'minun, ya. Yauma idzin yafrahul mu'minun, ya. Idzin, ya, tanwin dalam kata yauma idzin di sini adalah tanwin iwat anil jumlah, pengganti dari jumlah yang asalnya yauma idz yaglibur ruma, ya, yafrahul mu'minun. Nah, ini tanwin iwat anil jumlah. Ini tanda yang kedua dari isim. Kemudian tanda yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh di sini, ya, dukhulul alifi wal lami alaih. Ya, tanda yang ketiga dari isim adalah kemasukan alif lam. Ya, kemasukan alif lam, ya. Alif wal lam. Ini kalau mustalahnya orang-orang Kufah mereka membacanya alif wal lam. Tapi kalau orang-orang Basrah mereka mengatakan duhulu al. Ya, duhulu al. Ya. Nah, sama. Khafat itu adalah mustalahnya orang-orang Kufah. Kalau orang-orang Basrah mustalah mereka adalah jer. Itu perbedaan mustalah saja. Khafat itu Kufah, jer itu Basrah. Duhulul alif wal lam itu Kufah, duhulu al itu adalah Basrah, mustalah mereka. Yang dimaksud dengan alif dan lam di sini adalah alif lam ta'rif, ya, alif lam ta'rif, ya, alif lam ta'rif. Dan alif lam ta'rif ini sendiri, teman-teman sekalian, memiliki banyak makna. Terkadang ada makna ahdi, ya, ahdiyah, ada yang bermakna jinsiyah, bahkan juga ada yang bermakna al-kamil atau al-kamal. Dan setiap alif lam yang masuk dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu maknanya al-kamal. Ya, misalnya kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alif lamnya adalah alif lam yang tufidul kamal. Ya, karena apa? Karena Allah Maha sempurna dari sisi sifat rahmatnya, ya. Di sini itu macam-macam makna dari alif lam dan masih macam mana-mana yang lain. Ada yang istighraqiyah. Tadi ada alif lam yang bermakna istighraqiyah, itu bisa dikaji nanti di pembahasan nahu tingkat lanjutnya. Ya. Kemudian selanjutnya di antara tanda isim adalah kemasukan huruful khabdi. Ya, huruful khabdi maksudnya adalah huruful jar. Ya, tadi khabdun itu mustalahnya Basrah, Kufah afwan.
Sedangkan Basrah itu mustalah mereka adalah jar. Jadi huruful khafdi gampangnya adalah huruful jar, ya. Dan masalah apakah huruful khafat ini menjadi tanda khusus isim atau tidak, memang ada silang pendapat, ya. Ada silang pendapat. Kalau mereka orang-orang Basrah mengatakan huruful khafdi atau huruful jar itu bukan tanda khusus isim. Kenapa? Karena huruf jar itu bisa masuk kepada fiil juga. Sebagaimana dalam perkataan seorang penyair, ya, seorang penyair mengatakan wallahi ma laili bina masahibuhu wala mukhalatil layani janibuhu. Perhatikan kata wallahi ma laili bina masahibuhu. Binama, nama yanamu itu fiil. Tapi kemasukan huruf jar ba. Nah, ini menunjukkan kalau huruf jar itu bukan tanda khusus fiil kata mereka. Tapi ulama-ulama Kufah memasukkan kalau huruf jar itu adalah merupakan tanda khusus dari isim. Berangkat dari sini nanti akan terjadi banyak khilaf di kalangan mereka. Di antaranya adalah misalnya pembahasan tentang ni'mah dan bi'sa. Apakah dia isim atau fiil? Ya, kalau ulama Kufah mereka mengatakan ni'mah dan bi'sa itu adalah isim. Kenapa? Karena bisa kemasukan huruf jar. Ya, kita katakan ma anta bi ni'mal ustaz, misal ma anta bi ni'mal ustaz, anta bukan ustaz yang paling bagus gitu atau yang paling baik. Bi ni'mah kemasukan huruf jar, maka dia isim kata ulama Kufah. Tapi ulama Basrah mengatakan ni'mah adalah fi'il. Kenapa? Karena bisa kemasukan ta'nis sakinah, yaitu nikmatil bid'atu hadhih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari masalah ini nanti ada khilaf. Ya, berangkat dari masalah apakah huruf jar itu merupakan tanda khusus isim atau bukan, akan muncul ya khilaf dalam menghukumi sebuah kata nanti tentang keisiman atau kefiilannya, yaitu tadi seperti ni'mah dan bi'sa. Kemudian macam-macam dari huruf-huruf jar di sini disebutkan wahya, yaitu huruf-huruf khafat itu adalah pertama min. Ya, min disebutkan min pertama kali di sini oleh Ibnu Ajurrum, ya rahimahullahu taala. Kenapa? Karena min itu sendiri adalah merupakan ummul huruf, ya. Ummul huruf, ya, induk dari huruf jar. Induk dari huruf jar. Kenapa? Karena min itu bisa mengejarkan apa yang tidak bisa dijarkan oleh huruf-huruf yang lainnya. Seperti misalnya, ya, inda itu nggak bisa dijarkan oleh huruf jar yang lain selain min. Qablu, ya, ba'du itu nggak bisa dijarkan oleh selain min. Makanya yang bisa itu min qabli wa min ba'di, min indi, ya, min ladaik, ya, dan yang lainnya. Hanya huruf min yang bisa mengejarkannya. Adapun huruf jar yang lain nggak bisa. Makanya min itu adalah ummul huruf, ya, induk dari huruf-huruf jar. Itulah kenapa pertama kali disebutkan oleh Ibnu Ajurrum di sini. Kemudian min ini sendiri teman-teman sekalian memiliki banyak makna. Banyak makna, ya, bukan arti tapi makna. Di antara maknanya adalah tab'id, ya, menunjukkan sebagian. Kayak tadi kita mengatakan misalnya, ya, minatul labi man huwa ghaibun, misalnya minatul labi man huwa ghaibun, ay min ba'dit tullab, dari sebagian murid. Minnya litab'id. Terkadang ya min juga bermakna bayan, ya, bayan. Misalnya Allah mengatakan fajtanibur rijsa minal authan. Fajtanibu ar-rijsa minal authan. Ya, min di sini menjelaskan termasuk jenis rijs, ya. Menjelaskan tentang jenis rijs itu adalah diantaranya authan, min lil bayan. Terkadang juga min itu bermakna sababiyah, ya, misalnya Allah katakan mimma khati'atihim fa'ugriku fa'udhilun nar, ya, bisa babi min, ya, bisa babi khati'atihim, ya, disebabkan dosa mereka. Aminnya libayanis sabab atau lit ta'lil. Dan masih banyak makna-makna min yang lain. Kemudian huruf jar yang kedua adalah ila, ya, ila. Jadi kalau kata kemasukan min tadi pasti dia isim dalam mazhab Basrah. Begitupun yang kedua, kalau kata kemasukan ila pasti dia adalah isim. Dan ila itu sendiri memiliki banyak makna. Di antaranya adalah ila itu bermakna intiha, ya, intiha. Ya, min juga ada bermakna ibtida, ila bermakna intiha.
Sebagai contoh misalnya kita katakan intalaqtu minal baiti ilal masjidi min ibtida. Artinya saya berjalan mulai berangkat dari rumah ilal masjidi sampai masjid. Akhirnya ujung dari perjalanan adalah masjid. Makanya ila bermakna intiha. Nah, itu di antara makna ila. Kemudian huruf jar yang ketiga an. An di sini juga memiliki banyak makna. Di antara makna an itu adalah al-mujawazah. Al-mujawazah. Misalnya kita katakan ramaitus sahma anil kus, ya. Ramaitu as-sahma anil kusi. Saya melepas anak panah dari busurnya. Berarti di sini annya huruf jar an bermakna mujawazah, yaitu melewati atau meninggalkan busur, ya. Anak panah meninggalkan busur, terlepas dari busurnya. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah ala, ya. Ala sendiri memiliki banyak makna. Di antaranya teman-teman adalah isti'la, ya, isti'la. Kita mengatakan al-kitabu alal maktabi. Ya, berarti bermakna isti'la, di atas. Ya, terkadang juga ala itu bermakna zarfiyah, ya, bermakna zarfiyah. Menerangkan tempat atau waktu, itu zarab. Tapi biasanya menerangkan waktu. Misalnya dakhaltu al-madinata ala hini ghaflatin, ya. Dakhal al-madinata ala hini ghaflatin. Ala hini qablatin, berarti ala di sini bermakna zarfiyah zamaniyah, ya. Dan makna-makna yang lainnya di antaranya juga ta'lil, misalnya litukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, kalian bertakbir mengagungkan Allah ala ma hadakum, disebabkan apa-apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian terhadapnya. Berarti ala di situ bermakna ta'lil atau sababiyah dan makna-makna yang lain. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah fi, ya. Fi di sini yang paling sering maknanya itu adalah zarfiyah, menerangkan tempat atau menerangkan waktu. Ya, misalnya az-zaujatul ula fi Bekasi, misalnya istri pertama di Bekasi, ya. Fi-nya itu zarfiyah makaniyah, ya. Atau Mas Manto bilang sama istri keduanya misalnya fi hadhil lailah dauruki, ya. Malam ini giliranmu, gitu kan. Berarti fi-nya zarfiyah zamaniyah. Itu makna fi, ya. Kemudian selanjutnya dari huruf jar yang disebutkan di sini rubba. Ya, rubba di sini maknanya itu bisa taklil, ya. Artinya menunjukkan sedikit. Misalnya kita katakan, ya, rubba karimin, ya. Apa ya contohnya? Atau rubba rajulin salihin laqituhu, misalnya rubba rajulin salihin laqituhu, sedikit sekali orang-orang soleh yang aku jumpai, nah, gitu kan. Berarti rubbanya bermakna taklil, yang menunjukkan sedikit. Terkadang rubba itu juga bermakna taksir, menunjukkan banyak. Misalnya rubba asin atau rubba rajulin talihin laqituhu. Rubba rajulin talihin laqituhu. Banyak, ya, orang yang tidak soleh, maksudnya ahli maksiat yang saya temui. Nah, rubbanya bermakna taksir. Memang nyatanya kayak gitu. Kebanyakan orang bermaksiat daripada taat, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya huruf jar yang selanjutnya adalah al-ba. Di sini ba, ya, ba. Dan ba itu maknanya banyak. Di antaranya maknanya adalah ada bermakna musahabah, bisa juga bermakna isti'anah. Makanya bismillahirrahmanirrahim, ba di situ bermakna isti'anah. Ada yang mengatakan ba bermakna musahabah, juga ada yang mengatakan ba itu bermakna sababiyah. Misalnya fabizulmin, ya, fabizulmin disebabkan kezaliman mereka, berarti Allah azab mereka, ya. Ba-nya sababiyah, ya. Terkadang juga ba bermakna zarfiyah, misalnya jalastu bil masjidi, maksudnya jalastu fil masjidi, bermakna fi dia, dan makna-makna yang lain. Wal kafu, kemudian huruf jar yang selanjutnya kaf, ya. Kaf. Nah, kaf itu maknanya paling sering itu adalah tasbih,
ya, penyerupaan. Misalnya antum katakan sama istri antum Mas Manto, anti kalbadri, ya, anti kalbadri. Nah, kamu itu seperti rembulan, ya, purnama, ya, rembulan di malam bulan purnama, indah. Idza ra'aituki tarafrafa qalbi misalnya. Kalau aku lihat kamu maka hatiku bergetar gitu ya. Nah, ini kapnya lit tasbih. Ya. Ya, anti kalbadri maksudnya tasbih penyerupaan, kamu seperti rembulan. Kemudian huruf jar yang selanjutnya adalah al-lamu. Lam. Ya, lam, dan makna yang paling sering itu bermakna tamlik, ya, kepemilikan. Misalnya kita mengatakan hadza qalamun li Muhammadin. Ini adalah pena li Muhammadin, milik Muhammad. Berarti lamnya lit tamlik. Nah, ini makna ini adalah huruf-huruf jar yang mana apabila sebuah kata kemasukan salah satu dari huruf khafat ini dapat dipastikan adalah isim. Dan tadi kita jelaskan sedikit di antara makna-makna dari huruf jar, karena yang dimaksud dengan makna itu adalah seperti itu. Seperti tadi yang kita jelaskan, bukan arti. Ila artinya ke, pi artinya di, min artinya dari, dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud dengan makna, ya. Makna bisa tab'id, bisa sababiyah, bisa tamlik, bisa zarfiyah, dan yang lainnya itu yang dimaksud dengan makna. Kemudian saya mengatakan wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah, ya. Wahya al-waw wal ba wa ta, yaitu waw, ba, dan ta. Ini termasuk dari huruf khafat. Ya, huruf-huruf qasam ini termasuk dari huruf khafat atau huruf jar. Nah, makanya kita katakan wallahi, billahi, tallahi dengan memajrurkan lafzul jalalah, atau dalam Al-Qur'an misalnya wattini wazzaitun, wattini, ya, dengan memajrurkan at-tin karena wawunya termasuk waw qasam, dan huruf qasam itu bagian dari huruf-huruf khafat, ya. Dan ada sedikit catatan di sini teman-teman sekalian. Ya, di sini Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengatopkan semua tanda-tanda isim ini, ya, diatopkan semua tanda-tanda isim ini dengan waw. Dengan waw. Ya, yang mana waw itu sendiri atau waw atop itu sendiri maknanya adalah mutlaqul jam'i. Ya, mutlaqul jam'i. Seakan-akan ada isyarat di situ, terkadang isim itu bisa terkumpul dalam dirinya dua tanda. Ya, dua tanda, dan terkadang isim tidak bisa berjumpa dalam dirinya dua tanda. Terkadang bisa terkumpul, terkadang tidak bisa terkumpul. Contoh yang bisa terkumpul misalnya huruf jar dengan tanwin. Kita katakan fi madrasatin, gitu kan? Berarti ada huruf jar, ada tanwin yang merupakan dua tanda isim. Atau misalnya huruf jar dengan alif lam, fi al-masjidi. Ada dua tanda isim. Pertama huruf jar, kedua alif lam. Yang tidak bisa terkumpul misalnya adalah alif lam dengan tanwin. Itu nggak bisa. Seperti minyak dengan air, nggak bisa nyatu. Makanya kalau ada alif lam maka tanwin nggak boleh ada. Kalau ada tanwin maka alif lam nggak boleh ada. Nah, ini isyarat, ya, dari pengatopan setiap tanda-tanda isim dengan menggunakan huruf waw. Ya, yang mana asalnya limutlaqil jama', seakan-akan ada isyarat. Terkadang dalam satu isim terkumpul dua tanda, dan terkadang juga tidak bisa terkumpul lebih dari satu tanda dalam isim. Ya, wallahu a'lam. Kemudian Syekh melanjutkan di sini, ya, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nis sakinah. Ya, dan fi'il itu tanda-tandanya adalah bisa kemasukan dengan huruf qad. Ya, di sini yang dimaksud dengan qad di sini adalah qad yang huruf, ya, karena ada qad yang isim, ya. Qad yang isim yang bermakna yakfi, cukup, qadni, ya. Misal qad zaidin kita bilang, ya, hasbu zaidin bermakna hasbu. Qad zaidin, hasbu zaidin. Nah, itu yang isim. Kalau qad yang masuk kepada fi'il itu qad yang huruf, ya. Kemudian sin, ya, sin di sini wasaufa adalah merupakan tanda fiil khusus mudhari'. Ya, kenapa? Karena sin dan saufa itu merupakan harfu tanfis atau harfu istiqbal. Ya, kalau fiil sudah kemasukan sin atau saufa maka zamannya itu pasti istiqbal.
Kita mengatakan misalnya sa'azhabu, saufa azhabu, yaitu kan. Adapun qad tadi lupa kita jelaskan, qad kalau masuk kepada fiil itu bisa bermakna tahqiq, bisa bermakna taklil atau bermakna taklil. Ya kalau dia masuk kepada fi'il madhi maka maknanya tahqiq. Misalnya qad dzahaba Muhammadun, berarti tahqiq benar-benar telah terjadi. Kalau masuk pada fi'il mudhari' maka maknanya taklil. Misalnya qad yajudul bakhilu, terkadang orang pelit itu dermawan. Kadang ya, namanya kadang itu jarang. Makanya taklil. Kalau masuk kepada fi'il mudhari'. Tapi kalau masuk kepada fi'il madhi maka maknanya tahqiq. Ya kalau sin dan saufa itu hanya masuknya kepada fi'il mudhari' dan zaman dari fi'il mudhari' itu pasti istiqbal. Karena sin dan saufa ini dinamakan dengan harfu istiqbal. Kalau ditinjau dari zamannya maka dinamakan harfu istiqbal. Tapi kalau ditinjau dari suara desisannya ya sin, saufa itu dinamakan dengan harfu tanfis. Ya, dari segi lafaznya dinamakan dengan harfu tanfis. Kemudian tanda isim yang selanjutnya adalah ta'ut ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Dan ta'nis sakinah ini hanya masuk ya kepada fi'il madhi ya. Jadi dia adalah merupakan tanda khusus fi'il madhi, ta'ut ta'nis sakinah. Kita katakan zahabat, qomat dan yang lainnya ya. Kemudian tadi lupa Anda jelaskan harfu tanfis itu pada dasarnya maknanya adalah zamanul qarib ya, zaman qarib ya, zaman yang dekat. Kemudian komponen ya, komponen dari kalam yang ketiga itu adalah al-harfu. Saya mengatakan di sini wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu apa-apa yang tidak bisa menerima tanda isim dan juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Nah, jadi tanda dari huruf itu sendiri adalah tidak memiliki tanda. Ya. Jadi saya ulangi, tanda dari huruf itu adalah tidak memiliki tanda. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima tanda isim, juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Itulah huruf, tapi dia yang jadi tanda. Makanya al-harfu ma laysa laha allamah bal takun hiya allamah. Huruf itu apa yang tidak memiliki tanda, tapi dia yang menjadi tanda. Kalau dikatakan misalnya ada tandanya huruf. Contohnya misalnya jim, ha, kho. Jim tandanya titiknya di tengah. Ha tandanya nggak punya titik. Kho tandanya titiknya di atas. Berarti huruf punya tanda. Ini bukan itu yang kita maksud. Itu adalah tanda antar huruf kita bilang. Tapi tanda yang dimaksud di sini adalah tanda yang dapat membedakannya dari fiil dan isim. Itu enggak ada ya, karena itu enggak ada. Jadi enggak ada tanda adalah merupakan tandanya. Akan tetapi bahkan huruf itu sendiri bisa dia yang menjadi tanda. Contohnya tadi huruf jer menjadi tanda khusus isim. Qad huruf juga merupakan tanda khusus fiil. Sin, saufa huruf juga merupakan tanda khusus fiil dan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Ini penjelasan singkat ya tentang aqsamul kalam, macam-macam kalam dan tanda-tanda dari setiap aqsamul kalam itu ya. Isim apa tandanya udah dijelaskan, fiil apa tandanya udah kita jelaskan, huruf apa tandanya udah kita jelaskan, yaitu tidak memiliki tanda-tandanya, tapi dia yang menjadi tanda atau alamah. Wallahu alam. Syukran ala husni istima'ikum. Ya, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.